Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Dan senantiasa kita luruskan niat kita ya ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Kita talabul ilmi ya, niat kita dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri kita ya, pada diri kita sendiri, dan juga kita niatkan untuk nanti berdakwah, yaitu menghilangkan kebodohan pada diri orang lain dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya ikhlas itu hanya mengharap pahala dari Allah ya, mengharap ridha Allah ya. Tidak mengharap yang lain ya. Tidak mengharap keduniaan ya. Yang diharapkan adalah pahala di akhirat, bukan pahala di dunia ya. Kalau misalnya seorang beramal kemudian dia mengharapkan kepengen dipuji, berarti dia kepengen mendapatkan pahala di dunia, maka dia tidak dapat pahala di akhirat. Atau seorang beramal kepengen dapat harta, seorang beramal kepengen dapat harta. Contoh saya misalnya ada orang mengajar ilmu agama tapi biar dapat uang, yang nggak dapat pahala karena dia kepengennya cuma dapat uang, dapat dunia ya, begitu. Atau misalnya yang ada dalilnya seperti silaturahim ya, ma'ruf, mungkin kita sering mendengar ya, bahwa orang yang silaturahim itu nanti akan dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Ini memang ada fadilahnya seperti itu. Jadi kalau orang yang menyambung silaturahim ya, itu ini pasti ya, Allah akan berikan di dunia, dia akan dipanjangkan umurnya dan akan diluaskan rezekinya ya. Bahkan sampai dalam hadis yang lain disebutkan walaupun dia orang fasik ya, orang yang suka menyambung silaturahim itu walaupun dia orang fasik ya, nanti Allah akan berikan kelapangan rezeki ya, kemudian panjang umur ya. Alhamdulillah. Akan tapi ketika seorang silaturahim kemudian dia niatnya hanya untuk itu ya, nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala maksudnya. Dia hanya dapat panjang umur, luas rezekinya ya. Tapi dia tidak dapat pahala di akhirat ya, tidak dapat pahala di akhirat itu. Jadi kita ya, meniatkan amal-amal soleh kita hanya karena Allah, hanya mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha Allah, mengharap pahala di akhirat nanti ya, bukan dunia. Yang ideal adalah walaupun ya tidak mengharap dunia sama sekali, artinya ketika kita beramal betul-betul murni ya, untuk Allah saja. Adapun dunia pasti dapat, pasti ya.
Sebagaimana tadi, kita silaturahim ya, betul-betul niat untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa harus ada embel-embel nanti panjang rezekinya, panjang umurnya, luas rezekinya ya. Tanpa ada embel-embel niat itu, tetapi otomatis pasti dapat. Karena apa? Sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Termasuk kita talabul ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i ini niat betul-betul untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di akhirat agar dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan ilmu itu maka kita akan bisa mengamalkannya, nanti kemudian mendakwahkannya, ya. Sehingga dengan sebab itu kita mendapatkan pahala yang besar. Ya, makanya ketika Imam Ahmad ditanya tentang ketika Ahmad menyampaikan bahwa al ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Jadi ilmu itu tidak ada yang menandinginya bagi orang yang benar niatnya. Kemudian ditanya oleh muridnya Imam Ahmad, bagaimana benarnya niat itu? Maka beliau menjawab, ya, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Niat menuntut ilmu yang benar adalah dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan orang lain. Ya, tentu saja ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya betul-betul dalam setiap amal kita ini harus betul niat lurus hanya karena Allah, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin antum sudah sering zikir pagi sore ya, ada keutamaan nanti dilindungi dari gangguan jin misalnya gitu ya, dijaga dari binatang berpisah dan seterusnya. Kalau niatnya cuma itu, ya dapatnya itu aja. Ya. Tapi kalau kalau niatnya itu ya kita zikir supaya tidak diganggu oleh jin, ya dapat itu bisa jadi. Ya. Tetapi kalau tidak niatkan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah, ya kita nggak dapat pahala dari Allah. Makanya niat utama kita adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, pahala di akhirat, bukan dunia ini. Adapun dunia kalau memang disebutkan dalam dalil ya, ada ya, maka itu pasti akan kita dapatkan. Ya, pasti akan kita dapatkan. Sehingga pada amal-amal soleh yang ada keutamaan duniawinya ya, itu tidak masalah diniatkan untuk mendapatkan keutamaan dunia tersebut, akan tetapi yang inti adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu pangkalnya. Ini yang jangan sampai dilupakannya. Termasuk dalam talabul ilmi syar'i. Nggih. Apa pahala itu tidak otomatis misalnya saya silaturahmi saya cuma memahami bahwa silaturahmi itu adalah satu perintah pengamalan agama. Hanya gitu ya. Pokoknya saya silaturahmi itu secara otomatis pahala dapat. Jadi seperti ini Pak, misalnya gini, contohnya saya cuci tangan, kumur-kumur, kemudian di muka, tangan gini ya, kemudian kepala, kemudian telinga, kaki gitu ya. Saya nggak meniatkan berwudu Pak, nggak berniatkan berwudu. Saya niat gitu aja, wudu gitu kan, seret gitu ya. Kita niatnya seperti itu aja, tanpa ada niat saya sedang beribadah kepada Allah. Berwudu, ini contoh. Dapat pahala nggak Pak? Pahala wudu dapat nggak? Kalau begitu itu orang ngigo. Ya. Kan dalam batin kan ada satu, saya mau wudu untuk sholat kan? Ya betul. Ya itulah. Ya. Karena perintah. Iya. Jadi yang namanya niat itu tidak harus dilafatkan ya, dan tidak harus Jadi yang namanya niat kan al-qasdu ya. Qasdu itu menyengaja. Nah, jadi pokoknya kalau sudah niat, saya mau silaturahim tapi karena Allah. Nah, sudah. Dalam hati ini karena Allahnya ini yang penting. Ya, saya silaturahmi karena Allah. Ya. Contohnya misalnya ini, saya datang ke rumahnya Mas Rimawan. Ya. Saya datang ke rumahnya Mas Rimawan. Sekedar hanya cuma ya datang saja gitu. Saya mau berkunjung aja lah, gitu ya. Karena misalnya kangen kepengen ketemu, udah gitu aja. Tanpa ada embel-embel, saya datang ke sana karena Allah, kepengen dapat pahala dari Allah. Ya nggak dapat pahala. Hanya sekedar ya menyambung kasih sayang gitu ya. Tapi tidak ada kepengen dapat pahala dari Allah. Maka ya hanya sekedar mungkin jadi tambah akrab ya, tambah
dekat hubungannya gitu ya, tambah kasih sayangnya ya. Tetapi nggak dapat pahala. Karena niatnya bukan, ya itu tadi, karena amalan ini kan amalan keseharian, kebiasaan ya. Nah, itu tetap harus diniatkan. Kalau amalan, kalau sholat, puasa, jelas itu jelas niatnya jelas ibadah ya. Adapun amal-amal yang sifat keseharian, sifatnya keseharian itu harus, nah ini harus dipasang niat karena Allah, ibadah. Ya, sehingga double ya, dapat pahala double. Ketika silaturahim atau kemudian ketika berkunjung ya, niat bukan semata-mata untuk keduniaan dalam artian apa namanya mengakrabkan gitu ya, menyambung kasih sayang saja, bukan, tapi betul-betul niat kepengen dapat pahala dari Allah. Nah, ini Pak, gitu nggih. Jadi dalam hati, yang penting dalam hati. Ya, amalan yang sama itu nanti bisa jadi yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Bahkan bisa jadi yang satu berdosa. Yang satu berdosa ya. Satu berdosa. Contoh mudahnya kalau misalnya ada orang yang sholat jejeran ya, sama-sama sholat jejeran. Ya. Sholat wajib atau sholat sunnah jejer sudah. Sama gerakannya sama. Yang satu niatnya saya ibadah karena Allah, kepengen dapat pahala dari Allah. Yang satu kepengen dipuji oleh mertuanya misalnya gitu ya. Yang satu dapat pahala, yang satu berbuat syirik. Subhanallah. Yang satu dapat pahala, yang satu dosa besar. Dosa yang paling besar, dosa syirik. Sama-sama gerakannya. Ini niat ya, pengaruh niat. Makanya masalah niat ini bukan perkara sepele ya. Bahkan sampai ulama menyebutkan subhanallah. Ketika kita melakukan suatu amalan, diam dulu. Saya niatnya apa ini? Berangkatkah yang sering kita apa namanya? Kita lakukan ya, bagi bapak-bapak ini terutama ya. Kan berangkat kerja, ya enggak? Berangkat kerja di rumah, berangkat kerja, pulang, berangkat pagi, nanti mungkin pulang sore barangkali ya. Tapi sering sekali barangkali ya, tidak kepikir bahwa dia niatnya beribadah kepada Allah. Sudah niatnya hanya mencari nafkah, mencari uang, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak ada niat saya bekerja mencari nafkah karena ini perintah Allah. Ya, saya memberikan nafkah untuk keluarga, ini perintah Allah. Maka saya kepingin dapat pahala dari Allah. Ya. Maka bekerjanya dia, kalau dari rumah ya, di rumah dia sudah berangkat untuk bekerja karena Allah. Saya bekerja karena ini perintah Allah. Karena apa? Wajib hukumnya. Seseorang muslim ketika dia jadi kepala keluarga, maka wajib hukumnya untuk menafkahi keluarga. Kalau mengatakan dosa, ini pendorongnya. Saya berangkat kerja karena untuk dapat pahala dari Allah, menunaikan kewajiban dari Allah SWT. Bismillah, berangkat ya untuk beribadah kepada Allah SWT. Adapun hasilnya tawakal Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Akhirnya apa? Dari rumah berangkat sampai pulang pahala terus. Subhanallah, pahala terus. Jadi ketika berangkat pahala terus. Ini pentingnya niat. Dan semakin banyak niatnya, maka kan semakin besar pahalanya. Contoh misalnya berangkat di rumah, saya niat bekerja, itu baru satu, bekerja mencari nafkah. Yang kedua, saya niat nanti ketika ketemu orang akan mengucapkan salam, ya, akan mengucapkan salam. Maka ketika ketemu, assalamualaikum, sudah dapat pahala, ya kan? Walaupun nggak ketemu orang, nggak salam, karena nggak ketemu orang, sudah dapat pahala niat salam. Kemudian saya niat nanti kalau di jalan ada orang yang jatuh, ada orang yang misalnya jatuh atau gimana, tak tolong misalnya gitu ya. Atau ada kucing yang kejepit, misalnya tak tolong gitu ya. Pokoknya ada makhluk yang kepengen butuh pertolongan, saya akan tolong. Udah dapat pahala niat itu. 3 sudah. Ya. Kemudian nanti saya kepengen selama dalam perjalanan saya akan berzikir terus kepada Allah SWT. Diniatkan seperti itu. Subhanallah. Semakin banyak niatnya akan semakin besar pahalanya. Karena seorang itu ketika dia beramal, ya, belum melakukan amal, kalau sudah niat sudah dapat pahala niat. Inilah pentingnya. Makanya perbedaan seseorang satu dengan yang lainnya diantaranya karena perbedaan niat. Ya. Di Masjid Jamil Rahman ya, itu alum bisa baca itu tulis itu. Yang tadi tulisan Arab ya, bahasa Arab itu ya. Di depan, paling depan itu yang tengah itu. Itu adalah niat masuk bulan Ramadan. Ada 30 sekian niat. Subhanallah ya. Dibaca, diterjemahkan ya, difoto mungkin, ditaruh di Google mungkin nanti keluar terjemahannya gitu ya. Itu niat subhanallah, 30 lebih niat.
yang menulis Syekh Dr. ya. Syekh Dr. Arif yang sekarang di Binbas. Itu tulisan beliau, itu di print kemudian ditambal di situ itu. Ya, beberapa waktu saya baca subhanallah. Intinya ketika diantaranya saya masuk bulan Ramadan, saya kepengen dapat Lailatul Qadar, saya kepengen naik ini apa namanya sholat taraweh, saya kepengen macam-macam di situ, akan menghafal Al-Quran sekian kali, subhanallah, ya, kepengen menghafal mesti 10 kali misalnya gitu ya, baru niat, udah dapat pahala, walaupun nggak terlaksana. Itu pentingnya kita memperbanyak niat yang baik-baik karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena yang lainnya. Nah ini yang membedakan pahala seseorang ya karena niatnya. Makanya thalabul ilmi juga sama ya. Antum dari rumah berangkat ke sini, pertama thalabul ilmi. Nanti niat juga untuk silaturahim gitu ya, atau mungkin saling kasih sayang dengan temannya, atau mungkin membantu orang yang butuh pertolongan dan seterusnya, untuk berzikir selama dalam perjalanan dan seterusnya. Itu bisa jadi istilahnya apa ya, memanage hati. Jadi masalah besarnya pahala itu karena hati kita, karena pangkalnya dalam hati kita memang ya. Ibadah itu pangkalnya dalam hati ya. Termasuk tauhid dan syirik, ini adalah pangkalnya adalah hati kita ya. Jika seorang ya bertauhid ya, maka itu hatinya yang begitu juga syirik ya. Syirik itu hati nggak kelihatan ya. Contoh gampangnya misalnya ada orang yang punya keyakinan Nyi Roro Kidul adalah penguasa pantai selatan, ya kan? Itu kan keyakinan ya, nggak kelihatan ya. Sama-sama muslim, tapi yang satu syirik, yang satu tauhid. Jadi masalah hati, Allah Maha mengetahui hati manusia. Ya. Setelah kita lanjutkan materi yang kemarin sudah seperti biasanya untuk awal ya. Urutannya adalah murojaah yang kemarin ya, Allah bisa semuanya jawab. Pertama dari bawah aja. Pak Yudi belum datang kemarin ya. Pak Wibowo kemarin hadir ya. Pak Wibowo, tolong sebutkan tiga sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. Mana Pak Wibowo? Nggih, enggak. Al-Quran, hadis sahih, syair-syair Arab jahiliyah, betul ya. Berikutnya Pak Triantara, sebutkan 2 syarat bisa membaca kitab gundul. Pertama tahu artinya, yang kedua tahu kaidah sorofnya. Iya, nahwu dan sorof. Ya. Berikutnya Pak Taufik Hidayat. Ya, diulang yang 3 tadi, apa judulnya? Sumber-sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. Yang pertama yaitu dari Al-Quran, kedua dari hadis sahih, yang ketiga dari syair-syair jahiliyah. Iya. Karena pada zaman tersebut masih terjaga kemurnian bahasa Arab. Iya, betul, masih dalam kemurnian bahasa. Berikutnya Pak Taufik, silakan yang 2 tadi. Pak Taufik mana? Iya, monggo. Untuk memahami bahasa Arab itu, bahasa Arab itu satu dengan mengetahui artinya. Iya. Iya, betul. Jadi 2 syarat ya, 2 syarat untuk bisa membaca kitab gundul. Itu pertama adalah tahu artinya, yang kedua tahu kaidahnya. Berikutnya Pak Suwarno, coba yang 3 apa judulnya tadi? 3 apa? 3 sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. Apa saja? Al-Quran, Al-Hadis, hadis yang sahih, terus jahiliyah. Iya, Arab, syair Arab jahiliyah. Oke, berikutnya Pak Suradal Asmurojati, monggo. 2 hal apa tadi? 2 syarat. 2 syarat agar bisa bahasa Arab gundul. Bisa membaca kitab gundul. Bahasa Arab gundul. Iya. Tahu artinya. Iya. Tahu kaidah nahwu. Iya, betul. Berikutnya Pak Sujarwanto yang 3. Mana Pak Sujarwanto? Kaidah. Iya. Al-Quran,
Hadis yang sahih. Syair-syair jahiliyah. Kenapa? Iya, masih dalam kemurnian bahasa Arab ya. Kemudian bahasa Arab masih terjaga. Pak Soti Komari, monggo yang 2. Syarat-syarat bisa menjadikan Arab dulu. Satu, tahu artinya. Iya. Dua, tahu kaidahnya. Iya. Betul. Berikutnya Pak Setiawan Bibowo yang 3. Monggo. Yang pertama Al-Quran. Apa judulnya apa? Pengambilan kaidah. Ya, sumber pengambilan kaidah. Iya, apa saja? Yang pertama Al-Quran. Kedua Al-Hadis As-Sahih. Iya. Yang ketiga syair-syair jahiliyah. Iya, berikutnya Pak Rimawan Harisyah, monggo yang 2. Syarat-syarat bisa membaca kitab dulu. Harus tahu artinya dulu. Iya. Yang kedua harus tahu kaidahnya itu namun sholat. Iya, berikutnya Pak Rahmat Sabarudin, silakan. Syarat bisa membaca kitab dulu, satu tahu artinya, kedua paham kaidah nahwu dan shorof. Oh, itu tadi antum yang 3 apa yang 2? Yang 2 ya. Oh, sekarang yang 3. Sumber pengambilan Kaidah. kaidah bahasa Arab. Iya. Al-Quran, kedua hadis sahih, ketiga syair-syair jahiliyah. Kenapa? Karena pada masa itu bahasa Arab masih murni. Masya Allah, betul. Berikutnya Muhammad Kasaf. Panggilannya apa? Mas Hussein. Ya, Mas Hussein, maka yang 2. 2 apa? 2 syarat ya. Iya. 1. Tahu artinya. Tahu kaidahnya. Jadi pertama harus tahu artinya dulu, kemudian yang berikutnya tahu kaidahnya. Apa kaidahnya? Kaidah nahwu dan shorof. Betul ya, harus tahu kaidahnya nahwu, kaidah nahwu dan shorof. Berikutnya Pak Maulana enggak ada. Pak Joko Triwinarto yang 3. Enggak, Pak Joko mana? Nggih, monggo. 3 sumber. Bahasa Arab. Pengambilan bahasa Arab. 3 sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. Iya. Iya. Jahiliyah, syair-syair jahiliyah ya. Jadi syair jahiliyah pada zaman dahulu ya. Jadi sebelum ada Islam itu kan ada syair-syair banyak. Itu memang apa sebabnya, Pak? Kenapa kok diambil dari sana? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Oh, kemarin nggak hadir ya. Oh, afan. Ya. Karena pada masa itu masih dalam kemurnian bahasa Arab. Bahasa Arab masih murni, belum tercampur dengan bahasa-bahasa lain, belum terkontaminasi dengan bahasa lain. Beda dengan Arab sekarang. Bahasa Arab sekarang itu sudah Arab pasaran ya. Jadi udah macam-macam, campurannya macam-macam. Adapun pada waktu itu Al-Quran, hadis sahih, kemudian syair-syair jahiliyah itu masih murni bahasanya, belum kecampur dengan bahasa yang lain, yaitu masih bahasa Arab yang murni sampai sekarang masih terjaga, masya Allah. Berikutnya Pak Joko Legowo, mana Pak Joko? G. 2 syarat. Betul. Betul. Iya betul. Yang pertama, iya. Jadi untuk bisa membaca kitab gundul, 1 tahu artinya, 2 tahu kaidahnya, yaitu nahwu dan shorof. Berikutnya Pak Gunawan, ya 3. Ya. Ya, kenapa? Masya Allah, betul. Berikutnya Pak Galih Budiartono, monggo. Syarat bisa membaca satu tahu artinya, Ya. dua tahu kaidah nahwu dan shorof. Iya, Masya Allah. Pak Furqon ini baru masuk, silakan. 3 sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. Sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. Iya. Al-Quran, hadis sahih. Kenapa? Karena pada masa itu bahasa Arab masih murni. Masya Allah, betul ya, Masya Allah. Tambah 1 lagi. Apa? 2 syarat bisa baca kitab gundul. 2 syarat bisa membaca kitab dulu, harus tahu artinya, Iya. kedua tahu kaidahnya nahwu dan Masya Allah, barakallahu fiikum ya. Jadi ini targetnya ya. Jadi kita kalau kemudian bisa baca kitab gundul, 2 ini harus tahu. Tahu artinya, kemudian harus tahu kaidahnya, harus menguasai kaidahnya. Berikutnya Pak Fadil Afif, ini dari kemarin nggak hadir. Silakan bisa menyebutkan Pak Fadil mana? Oke.
3 sumber. Sumber pengambilan kaidah bahasa Arab dari Al-Quran. Kedua hadis sahih. Ya. Ketiga syair jahiliyah. Ya, kenapa? Karena pada masa itu bahasa Arab masih murni. Masya Allah. 2 syarat. 2 syarat saya baca Arab dulu. Ya. Pertama tahu artinya. Kedua tahu kaidah Arab. Masya Allah. Barakallahu fikum. Berikutnya Pak Danu Iskandar, silakan. Mana Pak Danu? Nggih, monggo. Ya, yang 3. 3 dulu. Sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. Ya. Al-Quran. Ya. Yang kedua hadis sahih. Heeh. Yang ketiga syair-syair jahiliyah. Ya, kenapa? Pada masa itu bahasa Arab masih Masya Allah. Tuh. Masih murni ya. Berikutnya Pak Catur Gunawan. Monggo. Yang 2 berarti. 2 syarat. Iya, tahu artinya dan tahu kaidahnya nahwu dan sharaf. Berikutnya Pak Astono 3. Sumber pengambilan kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang pertama Al-Quran. Ya. Kedua hadis sahih. Ketiga syair jahiliyah. Ya, berikutnya Pak Angga Yudanarko, silakan. Kemarin nggak hadir, tapi sekarang bisa insyaallah. Mana? Sumber-sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. Ya. Yang pertama dari Al-Quran. Ya. Yang kedua hadis sahih. Ya. Yang ketiga syair Arab. Ya, berikutnya 2. 2 syarat agar bisa membaca kitab tidur. Mm-mm. 1 mengetahui artinya. Ya. 2 tahu kaidahnya. Ya. Dan sorof. Ya, Masya Allah. Berikutnya Pak Abid Kurniawan, silakan. Iya. Yang ketiga kan dua. Berarti yang 3. Itu 2 yang kedua. Sumber pengambilan kaidah bahasa Arab. Iya. Yang pertama dari Al-Quran. Yang kedua dari hadis sahih. Iya. Yang ketiga dari syair-syair jahiliyah. Iya, kenapa? Karena pada zaman itu bahasa Arab masih murni. Ya. Jadi ini diantara metode, kemudian apa namanya? Nanti misalnya ya, suatu saat antum kok nanti jadi pengajar nahwu dan sharaf. Ini harus disebutkan, ya. Ini harus disebutkan. Ini harus tahu artinya apa namanya? Pesertanya ya, itu harus tahu bahwa pertama sumber pengambilan kaidah bahasa Arab adalah Al-Quran, hadis sahih dan syair-syair jahiliyah, bukan yang lainnya. Ya, bukan yang lainnya. Itu sumber kaidahnya. Jadi karena waktu itu bahasa Arab masih murni. Kemudian yang kedua, apa namanya? 2 syarat bisa membaca kitab gundul, yaitu pertama harus tahu artinya dan tahu kaidahnya ya. Sehingga kalau tahu ini ya maka betul-betul punya target. Kalau saya harus tahu artinya dan juga harus tahu bagaimana kaidah nahwu dan sharaf ya. Ya. Berikutnya kita ya. Jam berapa ini? Tapi saya kepengen murojaah hari yang pertama. Hari yang pertama, ya, itu kita belajar bahasa Arab kosakata, tapi dengan ayat, dengan hadis, ya, dan dengan perkataan Umar bin Khattab, ya, itu. Nah, coba kita murojaah yang kemarin, tetapi dengan ringkas ya, karena kemarin juga cukup panjang. Ya, pertama kita mulai dari atas. Sebelumnya, saya mau tanya sama Pak Suwarno. Ya. Pak Warno, ya. Saya tanya. Siap. Apa yang paling ditakutkan oleh Pak Suwarno? Ditakutkan Iya. hal apa? Ya pokoknya terserah. Intinya di alam semesta ini, di dunia ini, ketika Pak Suwarno hidup di alam semesta ini, di dunia ini, apa yang paling ditakutkan oleh Pak Suwarno? Kita aman-aman saja karena Aman-aman saja. bersama Allah apa itu nanti Sama Allah. Ya, ya. merasa aman. Merasa aman. Ya. Takutnya ya tergelincir, paling-paling ya itu kalau tergelincir karena yang namanya setan itu senantiasa terus begitu. Yeah. Jadi, Yang paling ditakutkan apa Pak? Yang paling ditakutkan, maksudnya ya pokoknya secara umum ya, secara umum gitu. Yang paling ditakutkan oleh Pak Suwarno itu apa? Yang paling? saat sekarang. Ya saat sekarang jelas, saat sekarang. Pokoknya selama Bapak Suwarno masih hidup. maksudnya apa namanya? Ya sampai nanti ya, sampai seterusnya gitu ya. Tapi saya yang paling saya takutkan adalah ini, sehingga saya kepengen tidak seperti ini, gitu loh. Gitu.
Saya yang ingin yang paling saya takutkan itu karena memang permasalahan apa namanya husnul khotimah itu. Husnul khotimah. Jadi saya itu ingin mendapatkan husnul khotimah karena ya saya sudah mendekati. Oh iya, berarti sampai kalau saya baca-baca gitu ternyata orang para ilmu saja diganggu oleh setan. Iya. Nah itu bekal untuk persiapan itu. Iya. Makanya saya belajar bahasa ini, saya bisa lebih paham gitu. Iya. Berarti intinya Pak Suwarno yang paling ditekan adalah su'ul khotimah ya Pak ya. Ingin Betul ya. Berikutnya ini Pak Suwarno yang paling sepuh. Sekarang saya tanya yang paling muda. Ya Mas Hussein. Apa Mas Hussein yang satu yang paling ditakutkan oleh Mas Hussein? Apa Mas Hussein? Apa yang paling ditakutkan? Saya paling takut ini gitu ya. Sehingga saya nggak kepengen ini gitu ya. Karena paling ditakutkan. Apa Mas Hussein? Enggak. Iya kalau Pak Suwarno itu ya takut su'ul khotimah. Saya nggak menyalahkan ya. Saya sedang ini aja ya, sedang apa istilahnya eksplorasi gitu ya bahasa kerennya ya. Apa? Sebutkan saja. Apa gak ada yang ditakutkan? Gak ada. Semuanya gak ditakutkan. Ya. Sekarang saya tanya yang paling sepuh yang kedua ya Pak Sotik. Apa Pak Sotik? Iya. Hal yang sangat takutkan. Iya. Apa itu? Kesyirikan. Kesyirikan. Paling saya takut. Paling takut kesyirikan, Masya Allah. Kesyirikan. Artinya mencari hobi apa iya kesyirikan. Iya. Kesyirikan. Pak Nopo Joko nggih? Joko Legowo nggih? Nggih. Apa Pak? Yang masuk neraka. Masuk neraka. Masuk neraka. Iya, ini yang paling tepat. Iya. Ada yang nggak takut masuk neraka? Ya inilah jawabannya. Dan ini betul Pak Suwarno ya arahnya ke sana. Ganjalan ya kan. Kalau saya mati ya itu ada satu ganjalan. Artinya gini kan. Istri saya sudah mati. Iya. Dia punya maaf ya ini dari punya tempat tinggal. Lah anak-anak sudah pada pisah. Tapi apa ya kalau saya mati ada anak saya yang apa ya? Yang apa itu ngakaik gitu loh. Itu saya itu kadang-kadang saya ikut semua urusan pokoknya nanti saya tulis aja kalau bapak meninggal harap anak-anak taat sama Allah untuk pembagian waris itu harus dengan hukum Islam gitu. Mau nulis wasiat gitu. Itu apa itu nanti bisa membebaskan saya. Ya intinya Pak Warno berarti mungkin memberitahu ya kan, ngajari itu penting kan, mengajari bahwa memang pembagian waris itu harus dengan cara Islam kan gitu, harus nasihatkan, harus disampaikan. Adapun kemudian setelah itu mereka tidak menuruti, itulah dakwah ya. Dakwah itu adalah yang penting kita menyampaikan, kita sampaikan dengan sebaik mungkin sehingga paham ya, sehingga paham. Adapun kok kemudian tidak melaksanakan, bukan urusan kita ya. Wa ma 'ala rasuli illal bala ya. Tidaklah bagi Rasul kecuali menyampaikan saja. Adapun mau ikut atau enggak ikut itu bukan urusan yang menyampaikan. Ya. Itu udah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesimpulannya betul ya. Pak Joko Legowo nggih? Asmane nggih? Nggih. Yakin kita semuanya pasti yang kita takut adalah neraka ya. Kita takut masuk neraka. Makanya ya kemarin kita sebutkan ketika pertemuan pertama ya, kesuksesan di akhirat masih ingat dalilnya apa? Yang apa? Sukses di akhirat itu apa? Ada dalilnya. Tak sebutkan. Iya, apa? Ada? Ingat? Atau kita bacakan dulu ayatnya. Faman zuhziha. Saya nggak tulis lagi ya karena ini kelamaan. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Ya, itu. Itu ayatnya. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Apa artinya? Siapa yang mau terjemahkan silakan. Karena kita sedang
sedang belajar bahasa Arab ya, harus tahu artinya. Jadi kita arahnya ke sana ya. Kita belajar bahasa Arab itu agar kita baca Al-Qur'an paham. Karena apa? Al-Qur'an hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita bertakwa, petunjuk Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an hanya sekedar dibaca untuk dapat pahala setiap hurufnya, bukan itu tujuan inti Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan itu tujuannya. Tujuannya supaya dipahami isinya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia, itulah Al-Qur'an ya. Makanya ayat yang tadi saya baca harus tahu artinya. Faman zuhziha, ini pentingnya bahasa Arab ya. Fa, maka man, barang siapa, zuhziha, dijauhkan, anin nari, dari neraka. Wa yudkhilal faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz, maka sungguh telah beruntung, telah sukses. Inilah kesuksesan sesungguhnya ya. Jadi sukses di akhirat, yaitu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah kesuksesannya. Ini sukses yang sesungguhnya. Ini Allah yang mengatakan ya. Jadi sukses menurut Allah. Jadi kalau orang kaya raya di dunia ini belum sukses. Orang jadi presiden, jadi raja belum sukses. Ya, suksesnya ini. Makanya targetnya tidak masuk neraka, dan betul ini yang harus kita takutkan. Ini harus kita takutkan ya. Allah Akbar ya. Kalau kita bayangkan ya, Abu Thalib, Masya Allah, Abu Thalib itulah orang kafir yang hukumannya paling ringan. Ya. Itu orang kafir ya. Kalau orang muslim tetap lebih ringan ya kalau masuk neraka, di bawah Abu Thalib. Ya, Abu Thalib orang kafir. Jadi kalau orang muslim yang masuk neraka ya tetap lebih ringan hukumannya dibandingkan Abu Thalib, karena Abu Thalib itu kafir. Tapi yang paling ringannya Abu Thalib ketika masuk neraka adalah terompahnya atau apa, diberi alas kaki dari bara api neraka, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan, orang kafir yang paling ringan, dan dia merasa paling berat hukumannya. Allah. Ya, makanya harus kita takutkan. Ya. Ini ya, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sebelumnya saya ingin tanya. Berkaitan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi kita manusia. Siapa di antara antum yang sudah pernah membaca terjemah Al-Qur'an dari awal sampai akhir selesai terjemahnya? Masya Allah Pak Warno. Siapa lagi? Waktu diberi hadiah itu ya. Yang lain belum? Targetkan nanti Ramadan, Masya Allah, bukan hanya baca hurufnya dok. Sekarang kejar-kejaran orang bagaimana khatam 3 kali, 5 kali, 10 kali, tapi isinya nggak tahu. Allah. Coba niatkan ya. Coba. Kalau bisa bukan hanya kadang-kadang, setiap baca Al-Qur'an. Setiap baca Al-Qur'an ya kita masih lemah ya. Artinya bahasa Arab kita masih lemah. Kalau orang Arab ya udah baca Quran langsung tahu artinya, ya kan? Kita orang Indonesia. Maka sekarang udah mudah sekali ya Al-Qur'an, Masya Allah, Quran terjemah itu banyak sekali. Sudah, kita ambil Al-Qur'an dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim apa artinya? Terus itu. Satu ayat lihat artinya, satu ayat lihat. Jangan kepingin cepet-cepet, jangan. Ya, jangan kepingin cepet-cepet. Kita kepingin ini juga amat membantu kita untuk belajar bahasa Arab. Demi Allah. Ya, karena saya sampai sekarang kalau baca Al-Qur'an saya tetap baca artinya. Walaupun sebagian saya tahu artinya ya, karena sudah sering ya, saking seringnya ya. Tapi tetap kalau kadang-kadang ada juga yang keselip dalam artian ada kata-kata yang kadang saya juga nggak tahu artinya ya, daripada lihat kamus ya kelamaan ya, sekarang udah terjemahnya lebih ringkas ya. Jadi tolong ya, saya menghasung kita semuanya, antum semuanya ya, kita membaca Al-Quran dulu kepengen tahu isinya ya. Masya Allah ya. Sudah, berikutnya saya ingin tanya, siapa di antara antum yang tahu artinya bacaan-bacaan dalam sholat dari takbiratul ihram sampai salam? Tunjuk jari. Pak Warno ya. Masya Allah, Warno lagi. Masya Allah. Dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya.
Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Artinya iftitahnya, al-fatihahnya. Kalau suratannya mungkin macam-macam ya, tapi kalau suratan itu kan berganti-ganti ya. Tapi rukuknya, sujudnya, itidalnya ya, duduk di antara dua sujud, kemudian apa tahiyatnya, salamnya dan seterusnya. Ada? Selain Pak Sawara? Enggak ada. Oh, Masya Allah, Pak Soti, 2. Ada lagi yang lain? Ini bahasa Arab, pentingnya bahasa Arab, Pak. Bagaimana kita sholat harus khusyuk? Kalau kita nggak tahu artinya, ibaratnya orang ego ya. Gimana Pak? Apa? Tahu maksudnya saja. Tahu maksudnya. Kalau maksudnya berarti sudah global ya. Ya. Jadi semakin orang itu mengetahui artinya secara rinci, ya, maka akan semakin bisa meresapi maknanya dan semakin khusyuk. Ya. Karena kalau orang tahu artinya, ya itulah tuntutan sholat. Tuntutan sholat adalah khusyuk. Bahkan kalau Imam Ghazali mengatakan khusyuk itu wajib. Jadi kalau nggak khusyuk dosa. Ya Allah. Ya. Tapi itu enggak. Jadi itu qaul yang apa namanya, yang marjuh, artinya yang apa? Yang tidak kuat ya. Ya. Yang kuat tetap itu tidak wajib, sunnah ya. Sunnah hukumnya apa namanya? Khusyuk. Akan tetapi pahala sholat seorang adalah semakin besar kalau semakin khusyuk. Dan tidak mungkin kita khusyuk kalau kita nggak tahu artinya. Ini pentingnya bahasa Arab. Arahnya biar kita sholatnya khusyuk. Jadi kita belajar ilmu agama, kemarin sudah disebutkan ya, ilmu akidah, ilmu ibadah, ya, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang muasyarah. Muasyarah tetap pergaulan. Muasyarah itu tetap pergaulan. Bagaimana bergaul dengan istri, anak, orang lain ya, muasyarah. Kemudian akhlak yang kelima ya. Ya, ditambah lagi manhaj ya. Manhaj karena apa namanya sekarang kaum muslim ini berpecah belah ya. Karena manhaj yang hak adalah manhaj salaf ya, yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini bahasa Arab yang penting sekali ya. Arahnya agar kita beribadah kepada Allah dengan sebaik mungkin. Ya. Jadi arahnya kita belajar ilmu agama termasuk bahasa Arab untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Karena ya, kemudian masih masuk ke situ. Kemarin sudah saya sampaikan. Siapa yang berhak untuk masuk surga dan tidak masuk neraka? Siapa? Kemarin sudah saya sampaikan. Masih ingat? Siapa? Orang yang bertakwa, betul. Dalilnya Pak? Iya, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Surga yang seluasnya langit, yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita kepingin masuk surga, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Masalah takwa rinciannya panjang. Intinya orang yang takwa adalah orang yang takut kepada Allah. Ya. Ya. Orang yang takwa adalah orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya. Dia tidak mau apa namanya? Tidak mau melanggar aturan Allah. Ya. Sehingga Umar bin Khattab menggambarkan orang yang bertakwa adalah sebagaimana orang yang sedang berjalan di suatu jalan, di situ banyak durinya. Pasti akan hati-hati. Dia takut nginjek duri itu. Dia takut, dia akan hati-hati ya, karena ada durinya. Dia hati-hati. Itu orang bertakwa ya. Jadi kalau suka nerjang sana, nerjang sini, ada haram diterjang, ini belum bertakwa. Ya. Masih nyantai-nyantai dalam beribadah, ya masih takwanya. Dan memang takwa bertingkat-tingkat ya, takwa bertingkat-tingkat. Tetapi takwa yang sempurna, ya betul-betul takut dia. Takut kalau melanggar aturan Allah, ya takut pada Allah. Dengan dia takut, maka dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, bertakwa. Nah, kemudian tadi dalilnya surat Ali Imran ayat lupa deh ayatnya. Ayat berapa? 157. Wasari'u ila maghfiratin. 100 lebih ya. Saya hafal ayatnya tapi enggak ya hafal ayatnya. Dah, sekarang kemarin sudah sampaikan juga untuk menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Ada dalam Al-Qur'an. Surat Al-Baqarah ayat 21. Sekarang yang bisa menyebutkan Al-Qur'an ya ayatnya ini.
dan usahakan tahu artinya ya, sehingga kita paham inilah ya. Ini amalnya dari Al-Quran semua ya. Ini dari Al-Quran semua dan itu bahasa Arab. Iya, ayatnya ayat 21 surat Al-Baqarah. Moga yang hafal. Ya. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum. Ya ayuhan nasu budu. Ya ayuhan nasu budu. Ya Ya. ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Ya ini perintah pertama ya, perhatikan, kita perhatikan betul dari Al-Fatihah. Masya Allah, Allah SWT betul-betul ya, memang itu firman Allah ya, menunjukkan ini firman Allah bukan karangannya Nabi Muhammad SAW. Dari Al-Fatihah ayat pertama belum ada perintah apa-apa kecuali ini perintah pertama dalam Al-Quran. Perintah pertama dalam Al-Quran adalah ini, ya ayyuhan nasu budu, wahai manusia beribadahlah kalian. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum, beribadah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang yang telah sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Masyaallah. Wahai manusia beribadahlah kepada Allah Rabb kalian. La'allakum tattaqun, agar bertakwa. Jadi untuk bisa bertakwa adalah dengan beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Inilah mengapa Allah SWT menjadikan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah agar bertakwa. Kemudian bertakwa agar masuk surga, tidak masuk neraka. Ya. Kita beribadah arahnya agar kita jadi orang yang bertakwa. Setelah bertakwa baru boleh masuk surga. Kalau takwanya masih kurang, ya masuk neraka dulu. Oh, benar. Ya. Itu. Apa dalilnya? Bisa diberikan bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah? Enggak? Wa ma khalaqtul jinna. Ay ma'ruf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa itu? Az-Zariyat ayat 56. Ya, ini masyhur. Az-Zariyat ayat 56. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Nah ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah kita tidak lepas dari 4 hal, diambil dari surat Wal Asr ya. Wal Asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh ya, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran ya. Kemudian disimpulkan oleh ulama ya, bahwa tidak mungkin iman tanpa ilmu, tidak mungkin. Ya, seorang beriman kepada Allah harus tahu siapa Allah. Ya, kemarin Pak Warno mengatakan akidah itu ya sekedar global gitu ya Pak Warno ya. Tapi berarti yang namanya akidah itu enggak rinci. Ya, rinci. Ya. Kalau nggak rinci nanti kita bisa terjerumus ya. Seseorang kalau tidak mempelajari iman kepada Allah ya, tentang mengenal Allah, itu bisa terjerumus dalam syirik tanpa disadari. Tanpa disadari Pak. Kalau orang tidak belajar tauhid ya, tidak belajar tentang bagaimana mengenal Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, kemudian kesyirikan apa saja dan seterusnya, maka seorang ini akan terjatuh dalam kesyirikan tanpa diketahui, tanpa disadari. Dan banyak terjadi, Masya Allah ya. Iya, sekarang coba acara-acara ritual-ritual kesyirikan itu, yang kesana juga orangnya pada kerudungan ya. Pakai peci gitu ya. Allah Akbar. Pada kuburan ya. Sembah-nyembah kuburan, Masya Allah. Iya. Allah Akbar itu. Mereka nggak belajar tauhid, sehingga mudah terjerumus dalam kesyirikan ya. Makanya beribadah kepada Allah ini tidak lepas diambil dari surat Al-Asr tadi ya. Pertama, menuntut ilmu syar'i. Ilmu. Tolong dicatat ya, monggo dicatat. Tolong ini nanti disampaikan kepada istri antum, anak antum ya, saudara-saudara antum, pada keluarga antum ya, agar paham. Inilah arah kita hidup di dunia ini. Jelas ya, bukan kemana-mana. Ini arahnya ke sini ya. Untuk ilmu syar'i. Nah, tapi ini dikuatkan yang bermanhaj salaf. Karena kalau tidak bermanhaj salaf bahaya. Nanti bisa menyimpang
ya, bisa menyimpang. Saya sendiri sudah mengalami sekian banyak kelompok-kelompok Islam. Kemudian kedua, mengamalkannya. Wa amilus sholihat. Ya. Mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Mengamalkannya. Rukun iman ya, ini akidah kita, itu kita coba pelajari dari awal sampai akhir ya. Dan sebagaimana kemarin saya sampaikan, yang paling sulit untuk memahami ya, atau butuh pemikiran yang Masya Allah. Dan yang namanya belajar Pak ya, belajar itu bukan baca sendiri, harus ada gurunya ya. Jadi nggak bisa kita belajar kok baca terjemah gitu ya, baca sendiri gitu. Harus ada gurunya ya, walaupun sekarang di YouTube juga bisa gitu ya. Tetapi yang paling bagus kita duduk di majelis taklim, betul-betul duduk. Karena keutamanya berbeda. Beda kalau orang YouTube sambil makan kacang, sambil kemudian tidur, hanya bablas tidur. Oh, depan guru masa mau tidur ya kan? Iya, jadi namanya belajar masalah tauhid, ya ada gurunya yang menjelaskan ya. Yang menjelaskan, ya mengamalkannya. Kemudian yang ketiga, mendakwahkannya. Ini kewajiban. Kalau orang sudah tahu ilmunya, wajib mendakwahkan, ya. Wajib hukumnya. Kalau kita nggak kepengen rugi, harus dakwah Pak. Jadi kenapa kok saya juga semangat ngajar bahasa Arab gitu ya? Tuntutan dari ini Pak. Ya, bukan karena apa-apa, bukan ya. Bukan karena digaji, dibayar, enggak. Bukan, tapi karena apa? Ya tuntutan ini. Ya. Saya kepengen selamat Pak. Saya juga kepengen selamat. Kepengen ini, tidak masuk neraka. Maka saya harus berdakwah. Ya. Kita punya istri, dakwah kepada istri harus didakwai, anak didakwai. Ya. Orang tua, Masya Allah, yang masih punya orang tua dijaga betul ya orang tua. Coba punya target matinya husnul khotimah. Itu anak soleh. Anak soleh itu bukan kemudian kepada orang tua hanya memberi makanan, memberikan pakaian, memberikan keperluan dunianya, ya bergaul dengan baik. Bukan hanya itu, tapi target utama bagaimana orang tua saya ini husnul khotimah. Jangan sampai di dalam kubur nanti disiksa, diazab. Ini anak soleh. Targetnya bukan hanya dunia, akhirat yang lebih utama. Makanya Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Supaya dirahmati Allah di akhir dalam kubur selamat sampai masuk surga. Sama seperti ini. Targetnya bagaimana orang tua kita tidak masuk neraka. Makanya kita nasihati agar orang tua bertauhid ya, tidak berbuat syirik ya, agar beribadah kepada Allah dengan cara sebaik mungkin. Ya. Kemudian yang keempat adalah sabar. Sabar ini dalam ketiga hal tersebut. Sabar dalam ini. Sabar. Karena apa? Orang menuntut ilmu harus sabar. Antum nanti belajar sampai selesai, ya. Kalau yang kemarin 2 tahun Pak, ya. 2 tahun jangan dipikir panjangnya ya. Udah kayak orang anak sekolah aja. Ya, SD 6 tahun lewat kan, SMP 3 tahun lewat, SMA 3 tahun lewat. Ya kuliah Masya Allah sampai S1, S2, S3 juga lewat ya. Jalani aja. Ya, jalan aja. Jangan sampai aduh kok lama banget, jangan. Ya, bagian dari kehidupan, ya. Bagian dari ini memanfaatkan umur kita. Umur kita gunakan untuk ini. Pokoknya saya ya, kalau nggak menuntut ilmu ya mengamalkannya, kalau nggak ya mendakwahkannya, dan sabar otomatis semuanya. Jadi setiap saat kita, setiap detik kita usahakan tidak lepas dari 3 ini. Di antara salah satu atau bahkan mungkin gabungan ya. Setiap saat kita. Yang paling lulus ya ini mengamalkan. Karena amalan ada amalan hati, amal lisan, amalan anggota badan ya. Itu udah amal, termasuk bekerja mencari nafkah, termasuk amal soleh, mengamalkannya. Ini yang amat luas ya. Kalau menurut ilmu mungkin sepekan berapa kali atau sepekan sekali gitu ya, menurut ilmu gitu ya. Ada. Tapi kalau mengamalkan ya setiap saat. Makanya target kita setiap detik kita berpahala. Ya, berpahala. Saya punya komitmen untuk anak-anak saya sendiri. HP Pak, HP ini apa namanya? Saya pedang itu bermata 2 ya. Jadi isinya di dalamnya ada yang baik ya banyak, yang buruk banyak sekali. Ya, banyak sekali buruk-burukan di HP. Ya. Kalau yang megang itu orang yang bertakwa, yang dipilih yang baik-baik, baca Al-Quran, dengarkan kajian, cari yang bermanfaat. Ya, kalau yang bertakwa, tapi kalau yang maksiat, yang dipilih yang jelek-jelek. Makanya saya ngomong ke anak saya nggak mau dapat dosa. Ya. Maka saya tidak mau membelikan kalian HP. Tahu Pak, anak saya berapa? Nggak tahu. Berapa Pak anak saya Pak? 9, anak saya 9. Baru 9 Pak anak saya. Anak saya 9. Anak pertama sudah 21 tahun ya.
masih mondok di Jamil Rahman. Yang terakhir yang ke-9, nggak tahu masih ada adiknya atau nggak tahu ya. Kemarin udah mau yang ke-10 qadarullah hamil anggur, hamil di luar kandungan ya. Di luar kandungan sehingga dikiret yang ke-10 ya, mau ke-10. Nah, setelah itu sama dokternya supaya istirahat setahun. Supaya jangan isi lagi selama setahun ya. Iya, tapi makan Pak semuanya Pak 9 coba. Nah, ini Masya Allah, ini perkara akidah, perkara tauhid Pak. Banyak orang hari ini takut punya anak banyak. 2 anak cukup katanya. Masya Allah, ini Masya Allah haram Pak, nggak boleh Pak ya. Seorang membatasi jumlah anak kalau niatnya karena takut miskin, takut repot, takut. Justru Nabi itu bangga kalau anaknya banyak Pak. Tetapi bukan sekedar anak banyak, harus dididik supaya ini sama di sini. Jumlahnya anaknya banyak, tapi bukan anaknya soleh, soleha, bertakwa kepada Allah SWT. Bagaimana caranya? Pertama, doa. Kalau kepingin anak soleh, soleha, ya saya berusaha ya. Dalam artian bukan kemudian saya pasti, saya nggak tahu juga ya. Tapi saya berusaha. Langkah pertama doa. Ya. Yang kedua ya usaha mendidik, dididik. Kemudian yang ketiga tawakal. Ya. Itu sudah 3 itu. Doa, usaha, tawakal kepada Allah SWT. Wa may yatawakkalallahi fahuwa hasbuh. Ya. Anak saya 9, alhamdulillah juga bisa makan semuanya, bisa sekolah semuanya gitu ya. Masya Allah ya. Rizki dari Allah Pak, betul. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya. Ini akidah Pak, ini rukun iman yang pertama Pak, iman kepada Allah. Kalau orang kok kemudian ya, orang kemudian takut punya anak banyak, takut miskin, ini tandanya iman kepada Allahnya lemah Pak. Ini imannya lemah. Iya, imannya lemah. Jadi kalau kita ya misalnya ya, nggak ada makanan di rumah, kok kemudian kita gelisah. Bukan kita nggak dapat rezeki, bukan Pak. Kita rezekinya udah dijamin belum? Sudah dijamin Pak, udah pasti itu ada, pasti dapat Pak. Kok gelisah? Itu bukan karena kita nggak dapat rezeki, kurang rezeki, bukan. Imannya sedang lemah Pak. Jadi kalau kita gelisah dalam masalah rezeki, itu bukan karena kita nggak ada rezekinya, bukan, atau rezekinya kurang, bukan. Tetapi karena imannya yang lemah. Banyak orang yang mungkin rezekinya banyak, tapi kok gelisah terus, kurang terus. Karena imannya lemah Pak. Maka imannya harus dijaga. Nah ini di sini nih. Ini semuanya 4 perkara ini yang akan menguatkan iman. Iman akan kuat. Ini yang harus dijaga iman kita Pak. Ya, kalau orang imannya kuat, Masya Allah, apapun yang terjadi, Nabi Ibrahim coba mau dibakar, nggak takut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah, luar biasa. Mau dilempar, nggak masalah, dilempar. Malaikat mau nolong, ya kan? Adapun dari kamu saya nggak mau, saya minta dari Allah saja. Subhanallah. Itu keimanan, ya, keimanan. Nggak mau, malaikat mau membantu aja nggak mau, ditolak. Saya kepengen pertolongan Allah langsung dari Allah. Akhirnya betul ya, malaikat nggak bantu, dibakar tapi nggak terbakar. Itu iman Pak, keimanan Pak. Menangnya kaum muslimin karena keimanan yang kuat. Bukan karena jumlah banyak, bukan karena senjatanya yang luar biasa, bukan. Peperangan kaum muslimin melawan orang kafir rata-rata jumlahnya sedikit ya dibanding orang kafir, tapi menang. Kenapa? Keimanan yang kuat. Ini harus dijaga. Ini yang hilang dalam banyak kaum muslimin. Karena apa? Ya ini yang ditinggalkan. Banyak kaum muslimin sibuk dengan keduniaan. Dan dunia kalau sudah sibuk ya sudah, imannya lemah sudah. Karena iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa Pak? Dengan ketaatan ya. Berkurang dengan kemaksiatan. Gitu ya Pak ya. Jadi ini ibadah intinya itu. Jadi kita sibukkan Pak ya. Kita sibukkan dengan ini. Jadi dalam 24 jam ya sudah dirancang Pak ibadah kita Pak, sudah Pak. Pokoknya setiap saat ibadah terus. Kalau kemudian pernah dapat Pak tanda orang bahagia? 3 tanda orang bahagia. Tanda orang bahagia. Nah ini bisa untuk ngecek kita ini orang bahagia atau tidak. Tandanya 3 Pak. Ini dalam hadis ya, disebutkan dalam hadis. Ada dalilnya dari hadis, dari Al-Quran ya. Tapi disimpulkan oleh ulama. Ada yang tahu Pak?
Tanda orang bahagia. Oh berarti antum nggak tahu ya, saya bahagia sih nggak tahu ya. Karena nggak tahu tandanya. Iya gimana tanggal? Iya Pak. Jika diberi nikmat dia bersyukur. Masya Allah. Jika dia diuji dia bersabar. Iya. Jika dia satunya lupa. Berbuat dosa. Ini Pak, ya tanda orang bahagia. Pertama, jika diberi nikmat bersyukur. Dua, jika mendapat musibah bersabar. Kemudian yang ketiga, jika berbuat dosa, terjerumus dalam dosa, maka beristighfar dan bertobat, dan bertobat kepada Allah. Ini tanda orang bahagia. Nah, tinggal kita cek diri kita masing-masing. Kita orang bahagia atau tidak, tandanya ini. Dan manusia pasti dapat tiga-tiganya ini. Setiap manusia pasti dapat nikmat, pasti dapat musibah, dan pasti berbuat dosa. Ini pasti. Ini takdir Allah. Setiap manusia mendapat takdir tiga hal ini. Nah, orang yang bahagia mensikapinya yang betul. Ketika dapat nikmat, mensikapinya dengan bersyukur kepada Allah SWT. Ketika dapat musibah, sikapnya dengan bersabar. Kalau berbuat dosa, segera bertobat, tidak terus-terusan berbuat dosa. Itu orang bahagia. Ya, nah ini kita cek diri kita dan semua orang, takdir kita masing-masing. Jadi intinya ini takdir ya, semuanya takdir Allah dan manusia pasti ditakdirkan demikian. Hatta Nabi dan Rasul pasti dapat nikmat, pada dan juga berbuat dosa. Hanya saja kalau Nabi jelas dosa nanti pasti langsung diampuni. Ya, ditegur sama Allah nih. Dosa yang langsung bertobat, bersifat. Ya, mohon ampun Allah diampuni. Ya. Jadi mensikapi takdir yang Allah berikan. Diberi nikmat bersyukur ya, di musibah bersabar, berdosa, beristighfar kepada Rasulullah. HP ini nikmat bukan Pak? HP nikmat bukan? Nikmat Pak. Betul, nikmat Allah, nikmat harta ya. Tapi kita mensyukuri nikmat HP enggak? Caranya mensyukurilah diantaranya adalah kita gunakan untuk taat pada Allah. Mulai saya pesan pada anak saya nggak mau belikan kalian HP. Saya nggak mau. Karena apa? Saya takut berbuat dosa. Nah sekarang dua anak saya udah punya HP sendiri. Beli sendiri. Udah gede-gede ya, di pondok udah gede-gede. Jadi yang satu itu uang sakunya dikumpulin gitu ya, sampai berapa tahun beli HP sendiri. Yang satu namanya qadarullah sudah pengabdian, sudah dapat uang saku dari pondok kan, udah bisa beli HP sendiri. Masya Allah ya. Karena saya takut dosa Pak. Ya, saya nggak mau berikan HP, silakan beli HP sendiri. Ya, begitu. Ya, nah ini Pak ya, ini maka inilah cita-cita kita. Yang ini cita-cita kita di akhirat. Yang ini cita-cita kita di dunia Pak. Jadi cita-cita inti kita di dunia menjadi orang bertakwa kepada Allah SWT. Apapun kita. Adapun sering ya kalau di SD ya, di sekolah, bahkan di TK Pak. Di TK itu ketika waktu saya TK itu ditanya sama guru saya, kamu cita-citanya apa? Saya sampai sekarang masih ingat. Itu TK Pak ya. Saya kemudian jadi pilot. Di sekolah Pak, itu rata-rata kalau ditanya itu pasti jawabannya duniawi. Jadi dokter lah, jadi insinyur lah, jadi presiden lah, jadi dosen, jadi pengusaha. Duniawi semuanya Pak. Padahal itu bukan kesuksesan Pak. Ya. Jadi cita-cita intinya ini bertakwa. Jadi apapun dia. Jadi pedagang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jadi presiden yang bertakwa kepada Allah. Jadi dokter yang bertakwa kepada Allah SWT. Ya. Karena masalah duniawi kan terserah, yang penting halal ya kan, yang penting halal. Maka inilah cita-cita inti kita. Kita sampaikan pada istri kita, anak kita. Ya. Dan kemarin saya sampaikan yang namanya takwa adalah ketakwaan hati, ya kan? Ketakwaan hati artinya apa? Hati yang bersih, yang selamat. Hati yang selamat atau yang bersih. Bersih dari kemarin ditulis 6 perkara ya. Itu globalnya 6 perkara ya. Karena itu semua yang lain akan masuk ke situ.
bersih dari syirik, dari kufur, dari nifak, dari bid'ah, dari maksiat, dari akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk ada sombong, kemudian ada khianat, ada dusta dan seterusnya ya. Itu akhlak yang buruk itu. Ini bersih Pak, hati kita bersih. Ini perjuangan kita Pak. Perjuangan kita selama dunia ini mati hatinya bersih. Hatinya bersih dari segala kotoran hati. Ini target kita di dunia ini. Apa dalilnya? Orang yang menghadap Allah dalam keadaan hati yang selamat. Ini Al-Quran juga ya. Ini dari iya, ayatnya bagaimana? Al-Fajr, apa itu yang Fajr apa ya yang subuh? Al-Fajr. Oh itu ya ayatan nafsul mutmainnah itu. Bukan. Yang lain. Oke. Ada yang masih ingat? Lalu, iya kalau itu ini. Yang jelas sekali mengarah kepada bahwa orang yang selamat adalah orang yang hatinya bersih, membawa hati yang selamat. Masih ingat kemarin? Iya tadi ada suara tadi. Ya terus. Illa. Masya Allah, iya. Pada ayat sebelumnya ya. Ini perkataan doanya Nabi Ibrahim. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya, ini kata Nabi Ibrahim, janganlah ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari kebangkitan di akhirat nanti. Ya, hari yang bagaimana? Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang menghadap Allah dengan bawa hati yang selamat, hati yang bersih. Yang bersih itu orang bertakwa. Iya. Karena yang namanya takwa adalah ketakwaan hati. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ini kata Nabi. Ketakwaan dalam hati. Ya, jadi hati yang bersih. Kalau hatinya bersih, ucapannya bagus, tingkah lakunya bagus, anggota badannya bagus, pasti akan baik. Kalau hatinya bersih. Tapi kalau hatinya kotor, ucapannya kasar, ucapannya kotor, dan seterusnya ya. Perbuatannya juga nggak bagus. Itu pangkalnya hati Pak, pangkalnya hati. Makanya ukuran baik buruk seseorang adalah hatinya. Makanya kita tidak bisa mengatakan si fulan jelek, si fulan. Ya, kita pun nggak tahu diri kita. Ya. Nah, makanya ini perjuangan kita ya untuk membersihkan hati kita. Di antaranya misalnya hasad gitu ya, hasad. Waduh, suka iri dengan orang lain, atau suka suudzon, buruk sangka. Ini harus dibersihkan. Ya. Ini perjuangan Pak, perjuangan. Caranya ini untuk bersihnya hati adalah beribadah kepada Allah. Seluruh ibadah yang kita lakukan intinya adalah untuk membersihkan hati kita. Untuk meraih ketakwaan intinya membersihkan hati kita. Contohnya orang yang infak sedekah itu diantara penyakit hati yang dibersihkan apa Pak? Sifat apa? Kalau orang yang suka sedekah, suka infak apa? Penyakit apa yang dibersihkan? Kikir, pelit, iya gak? Pelit itu penyakit. Pelit itu penyakit. Tapi dengan infak, masya Allah, apalagi dapat pahala banyak, mudah diganti oleh Allah SWT. Hilang itu kikirnya, ya. Hilang kikirnya. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan masalah kesombongan ya. Sombong ini perkara yang ngeri sekali Pak ya. Kesombongan seperti dzarrah ancamannya tidak masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat dzarrah ya. Seberat dzarrah seperti cahaya ya, yang di dalamnya ketika ada cahaya masuk rumah kemudian ada debu-debu itu yang berterbangan yang kecil-kecil itu dzarrah ya. Ada ulama yang menyebutkan itulah dzarrah seperti itu. Kecil segitu aja ancamannya tidak masuk surga. Ya Allah, ngeri banget. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Coba kita cek hati kita Pak. Ada orang menasihati kita. Kita tuh tersinggung, marah atau enggak? Atau malah jazakumullah khairan, terima kasih telah diingatkan. Kalau kok kita marah, oh hati-hati, jangan-jangan kita itu termasuk yang menolak kebenaran. Ya Allah ya, ini bukan perkara mudah Pak, membersihkan hati. Itu dilatih dan pangkalnya pertama doa. Nah, itu. Jadi apapun yang kita inginkan, pertama doa, yang kedua usaha, yang ketiga tawakal. Kita mencari rezeki juga sama, mencari rezeki pertama doa dulu. Ya Allah, saya punya rezeki ya Allah. Ya. Saya sedang butuh uang ya Allah, minta sama Allah. Ya. Kemudian yang kedua usaha, jelas ada usahanya yang syar'i. Yang ketiga tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, semuanya ini tidak bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya ya itu tadi ya. Semuanya butuh doa. Ya, ini doa ini penting sekali. Doa. Ya. Doa. Ya tadi ya doa.
usaha, kemudian ketiga tawakal. Tawakal kepada Allah. Ya. Doa. Makanya siapa yang bisa menyebutkan kita kepengen ibadahnya baik kepada Allah, kita pun minta sama Allah, Pak, ya. Hati kita bersih, itu pun kita minta sama Allah. Karena semuanya ditakdirkan Allah, Pak. Jadi kita hatinya bersih, itu takdir Allah. Ya. Orang masuk surga itu takdir Allah. Orang bisa beribadah dengan baik, itu pun takdir Allah. Makanya doa minta sama Allah. Apa doanya, Pak? Doa agar kita bisa beribadah kepada Allah. Biasanya dibaca ketika habis sholat atau sebelum salam. Bukan? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tahu artinya, Pak, ya? Ini bahasa Arab lagi. Jadi kita baca ini tuh betul-betul minta sama Allah. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Allahumma a'inni ala zikrika, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu. Subhanallah. Ya Allah tolonglah aku, ya Allah. Jadi untuk bisa berzikir kepada Allah, bisa bersyukur kepada Allah, bisa beribadah yang baik kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa beribadah dengan baik kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa ngomong seperti ini, tidak bisa mengajar bahasa Arab ini kalau tidak ditolong, tidak bisa. Iya. Bahkan saya mengedipkan mata, kita semuanya bisa berkedip matanya, itu kalau nggak ditolong sama Allah nggak bisa berkedip, Pak. Orang kena stroke gitu, itu nggak bisa kedip, Pak. Iya, orang kena stroke itu nggak bisa kedip itu, melek terus gitu ya. Karena Allah berikan, ya qadarullah ya, ada penyakit ya. Artinya apa? Segala sesuatu itu atas pertolongan dari Allah. Semua kebaikan yang kita dapatkan, semua kejelekan yang dihindarkan dari kita adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala macam apapun, sekecil apapun kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap aktivitas kita ada doa-doanya ya. Ada doanya, di antaranya zikir pagi dan sore. Insya Allah di sini semuanya sudah mengamalkan zikir pagi petang ya. Mohon, saya amat berharap sekali zikir pagi sore kita amalkan. Di dalamnya berisi zikir-zikir, berisi doa-doa yang luar biasa. Coba, Pak, ya. Di antara sifat Allah ini tauhid, akidah. Di antara sifat Allah adalah kalau orang berdoa kepada Allah, Allah malu nggak mengabulkan. Minta terus, Allah malu kalau sampai nggak mengabulkan. Coba kita minta pagi sore minta terus sama Allah, masa nggak dikabulkan? Husnudzan kepada Allah. Dan di antara sifat Allah adalah Allah mengikuti persangkaan hamba kepadanya. Nah, kita husnudzan, Pak, ya. Jadi kita husnudzan bahwa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir pagi dan sore ya, coba kita betul-betul kita baca, kita renungi ya. Di antaranya ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan aku pada diriku walaupun sekejap mata. Ya, janganlah engkau serahkan aku pada diriku walaupun sekejap mata. Kita ingin setiap detik kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita minta sama Allah pagi dan sore. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah semua keadaanku. Aslih sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan aku pada diriku walaupun sekejap mata. Intinya apa? Kita minta dibimbing terus oleh Allah. Baik hati kita, ucapan kita, anggota badan kita dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah seperti itu, sudah ya. Semuanya adalah kebaikan ya. Barangkali itu ya pertemuan yang pada hari ini. Jadi kita belajar bahasa Arab, tetapi intinya ya, jadi arah kita ke sana. Bahwa kita belajar bahasa Arab bukan hanya sekedar untuk bisa bahasanya tidak, tapi kita bisa baca Al-Quran nanti merenungi mananya, Pak. Ya. Sholat bisa khusyuk. Nah, saya harapkan yang belum ya, coba atau yang sudah juga baca Al-Quran dengan terjemahnya ya. Kita mulai. Kemudian sholat ya, coba baca artinya dari takbiratul ihram sampai salam. Ya. Gitu. Nanti insya Allah kalau kita terus belajar bahasa Arab akan semakin jelas, Pak. Oh, ini maksudnya ini, kita akan semakin jelas. Karena tahu, oh ini fa'ilnya, ini maf'ul bihnya, ini fi'ilnya, ini dzarafnya dan seterusnya. Akan ketahuan tuh. Oh, ini tahu maksudnya.
Ya makanya semakin kita belajar bahasa Arab akan semakin membaca Al-Quran akan semakin jelas ya. Jadi walaupun mungkin tanpa terjemah, nanti suatu akan bisa mengartikan Al-Quran ya, walaupun tanpa terjemahan ya. Tetapi ya sebelumnya ya tetap kita bagaimana bisa memahaminya walaupun dengan terjemahan. Barangkali itu sebelumnya ada yang mau disampaikan? Iya Pak. Bedanya usaha sama tawakal apa? Usaha dengan tawakal. Jadi kalau tawakal itu hatinya pasrah kepada Allah. Dan tawakal ini harus dengan usaha. Jadi seorang berusaha, kemudian contohnya kalau Nabi suatu ketika pernah ada orang membawa unta atau kuda ya kan? Kemudian Nabi sudah diikat belum untanya atau kudanya ya? Oh belum. Ya, saya tawakal kepada Allah. Ikat dulu baru tawakal. Gitu Usaha dulu. Jadi kalau kita masuk ke masjid bawa motor ya jangan kemudian kuncinya ditaruh di motor ditinggal tawakal saja sama Allah, bukan. Dikunci dulu gitu ya dengan kunci sebaik mungkin ya, kalau perlu kunci yang pakai elektrik gitu ya. Yang kemudian tidak bisa diotak-atik gitu ya. Baru tawakal sama Allah. Tahu-tahu diangkat sama orang ya itu udah ini ya. Tapi kalau sudah tawakal kemudian doa insya Allah Allah jaga. Tawakal itu. Usaha kita kerja ya, kita kerja. Nyeles gitu ya, misalnya nyeles ya. Saya lama jadi sales. Nyeles ya. Nyeles itu ya kita usaha saja. Tapi hasilnya kan Allah yang menentukan. Kita tawakal sama Allah. Sudah, kita berangkat kerja ya. Kalau orang yang kerjanya dapat gaji per bulan ya mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi kalau yang coba ya orang yang bertani, orang yang dagang gitu ya, nyeles gitu ya, itu nggak tahu mau dapat berapa, Ya sudah, tinggal berangkat, Bismillah, usaha, tawakal, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal pada Allah, pasti Allah akan mencukupi dia. Itu. Nah, kemudian perhatikan lawan dari takwa apa Pak? Di antara keutamaan takwa kemarin sudah dijawab apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Dalam ayat ini orang yang bertakwa pertama diberi jalan keluar, yang kedua diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Lawan dari takwa adalah apa? Maksiat, Pak. Makanya maksiat itu menghalangi rezeki, Pak. Jadi kalau rezeki kita kok seret, jangan nyalahkan siapa-siapa, Pak. Istighfar, tobat sama Allah. Bisa jadi maksiat kita, Pak. Iya. Sekarang banyak kaum muslimin atau orang-orang di kampung sana, masya Allah, kasihan hidupnya ya. Susah mereka, susah. Karena apa? Ya, sholat juga enggak, ya kan? Ibadah enggak, ya susah hidupnya. Udah susah dunia, akhiratnya susah. Kalau dia nggak tobat susah. Makanya ini Pak, ini jangan sampai kita. Makanya ini resepnya ini. Kalau sudah berbuat dosa, segera beristighfar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar rezekinya lancar lagi. Ya, karena efeknya begitu Pak. Kalau yang bertakwa rezekinya lancar. Itu masya Allah. Kalau rezekinya seret, udah istighfar tobat, udah itu aja. Istighfar tobat, kemudian ya usaha lagi gitu ya. Banyak istighfar tobat. Ya barangkali mungkin ada kesalahan pada Allah atau kesalahan pada manusia. Kalau kesalahan pada manusia, ya minta maaf, minta halalnya. Atau bahkan mungkin kesalahan pada hewan, Pak. Bisa, Pak. Kucing enggak kucingnya mungkin disiksa gitu misalnya gitu. Punya peliharaan tapi enggak diopeni dan seterusnya. Hati-hati ya, Pak. Jadi kita kepada seluruh makhluk Allah ya, harus apalagi keluarga, istri, anak ya. Ini jangan sampai kita berbuat dosa ya. Makanya itulah orang yang bertakwa. Hati-hati betul bagaimana matanya, telinganya, lisannya, seluruh anggota badannya tidak berbuat dosa. Dan ini, nah kalau kok kemudian terjerumus juga, ini beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, istighfar tobat juga dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota badan. Gitu nggih? Ya. Ya, memperbaiki diri itu dia ada kaitannya dengan doa. Saya itu memang jarang berdoa itu karena merasa saya malu kalau berdoa karena Allah telah memenuhi segala kebutuhan begitu. Jadi ya saya kebutuhan saya hidup itu terpenuhi setiap apa tersirat di dalam hati, jadi itu hanya saya kepengen begini gitu ya. Ya alhamdulillah bismillah Allah mengijabahi.
saya memang jarang berdoa. Paling doanya doa hanya untuk keselamatan, itu kepengen dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Jadi kalau dalam sholat itu ya saya masukkannya itu Allahumma al-kalsana fa'amukubika menanar. Dalam apa tahiyat akhir itu seperti itu. Jadi kalau kebutuhan ini semuanya kok merasanya loh. Iya, dicukupi ya Pak ya. Apa-apa itu apa ya gitu, kepengen apa ya dicukupi. Gitu dari yang. Jadi karena itu nggak berdoa gitu ya. Karena sudah dicukupi nggak berdoa gitu ya. Iya, Tapi gitu. Pak Warno kepengen nggak? Pak Warno putranya berapa Pak? Saya 4. Kepengen anaknya soleh nggak Pak? Ya. Doa nggak Pak? Ya saya doakan. Doa juga. Iya. 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 Sekarang ada anak-anak yang mandan itu, mandan mentiri gitu. Saya itu hanya ya doa itu dari doa untuk kebutuhan ini saya jarang gitu. Ya harusnya banyak Pak ya, banyak. Jadi kita malah jadi Allah tuh punya sifat Allah di atas sifat Allah adalah semakin diminta semakin sayang kepada hamba Pak. Jadi kalau kita semakin banyak berdoa, itu Allah semakin sayang sama kita. Kenapa? Orang yang banyak berdoa kepada Allah itu tandanya orang yang amat butuh kepada Allah. Jadi butuhnya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Dikit-dikit minta. Sampai ulama bahkan sahabat ya. Kalau misalnya sendalnya putus, doa dulu. Bukan tahu-tahu beli sendal, enggak. Ya Allah, sendal saya putus, tolong ya Allah. Baru usaha gitu. Nggak ada garam ya Allah, di rumah nggak ada garam, baru usaha gitu ya. Saya pernah Pak, ini pengalaman pribadi ya. Saya pernah jualan gas Pak, jualan gas ya. Jualan gas, gas yang 3 kilo itu ya. Saya berusaha biasakan ya. Saya berusaha membiasakan ketika saya melangkah itu, ya Allah tolonglah mudahkan gitu ya. Tolong dimudahkan. Jadi segala sesuatu itu kita bisa mudah karena dimudahkan Allah Pak ya. Kita bisa melakukan sesuatu kok mudah, itu karena dimudahkan sama Allah Pak, bukan karena kita hebat, bukan. Pernah satu ketika, yaitu saya lupa Pak, berangkat dari rumah udah bawa gas kosong itu sampai 10 Pak di belakang, pakai motor Pak, pakai motor. Sudah optimis nanti sampai sana dapat ganti yang isi gitu kan ya. Saya mau beli gitu, mau beli. Jadi sudah bawa 10 gas itu, sudah Bismillah, saya optimis gitu ya, sudah pede saja gitu. Jadi nggak minta tolong sama Allah gitu. Sampai di sana sepi rumahnya itu, tanya tetangganya, karena kemana ini? Sedang di rumah sakit, keluarganya sakit. Ya Allah, pulang lagi bawa kosong Pak. Perkara sepele. Iya. Perkara sepele. Karena ini tadi. Karena meremehkan Pak. Ditegur sama Allah. Hanya perkara kecil sekecil apapun Pak, itu kita butuh pertolongan Allah. Jangan diremehkan Pak. Ya kan tadi misalnya nggak ada garam Pak ya. Wah garam banyak di toko. Sampai di sana sudah habis, nggak ada. Ini udah habis lagi. Bisa Pak. Iya. Allah mudah saja bagi Allah. Jangan remehkan Pak. Kita sekecil apapun butuh pertolongan Allah. Makanya banyak doa Pak ya. Dan juga dalam Al-Quran, dalam hadis banyak sekali doa-doa yang diajarkan Pak. Dan doa terbaik adalah doa yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Ya, ya. jadi saya itu kesibukan itu saya jadi kayak doa. Doa itu banyak berdoa lebih baik. Tapi kok perasaan itu kadang sering tidak. Dilawan Pak, dilawan. Jangan sampai kemudian karena sudah merasa dicukupi kemudian kita butuh berjangan ya. Karena itu tadi sedikit apapun perkara duniawi, sekecil apapun kita butuh pertolongan Allah SWT ya. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika sudah menolong 2 wanita itu kan terus ya Allah saya butuh kepadamu ya Allah. Maksudnya lapar. Jadi di dalam tafsir disebutkan ketika ya Allah saya membutuhkan Engkau ya Allah, saya ini fakir ya. Jadi lapar gitu. Tahu-tahu datang tuh wanita tuh minta kemudian supaya datang kepada orang tua dari wanita tersebut ya. Kemudian dijadikan pekerja dan dinikahkan dengan anaknya juga, masya Allah. Itu Nabi dikit-dikit ya Allah gitu. Dikit-dikit kita minta sama Allah. Ya Allah tolong ya Allah. Ini anak saya begini tolong ya Allah. Istri saya begini tolong ya Allah. Ini pekerjaan saya begini tolong ya Allah. Sedikit-sedikit minta tolong sama Allah. Ya. Sakit
Ya, sakit kecil aja ada doanya, minta disembuhkan sama Allah. Artinya kita tuh jadilah orang yang apanya? Butuhnya hanya kepada Allah. Ya, idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika minta tolong kepada Allah. Jangan sampai usahakan kita tidak minta kepada makhluk. Tidak minta kepada manusia. Ya kecuali minta tolong kemudian apa namanya? Diupai gitu ya, bekerja diupai kan lain ya. Tapi kalau minta-minta begitu tercela dalam Islam. Begitu nggih? Sudah cukup malam masalahnya sampai ke mana. Gitu karena sudah malam mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Ada milarnya ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya dari saya sendiri dan dari syaitan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Saya mohon ampun kepada Allah SWT, mohon maaf pada antum sekalian. Ya mohon kalau misalnya ada yang kurang pas, ya kalau ya ada yang salah tolong diingatkan. Ya kalau ada yang salah yang mau diikhlaskan ya, karena yang namanya manusia pasti tidak lepas dari kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.